Hai, welcome to Politician Academy Channel. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara menentukan target suara di dalam pilkada. Materi ini sangat penting bagi Anda yang akan bertempur di dalam sebuah kompetisi pilkada. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Sebelum memulai, Politician Academy ingin mengucapkan selamat lebaran, maaf lahir dan batin. Suasananya masih suasana lebaran walaupun di dalam kondisi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oke, kita masuk ke dalam intinya. Bagaimana menentukan target suara? Di dalam buku saya, The Winning Strategy, langkah ketiga setelah kita melakukan political mapping dan melakukan membangun personal branding adalah menentukan target suara. Menentukan target suara sangat penting karena target suara inilah yang akan membimbing strategi atau langkah-langkah kita untuk mendapatkan sejumlah suara tertentu untuk dapat memenangkan pilkada atau pemilu di wilayah Anda. Nah, bagaimana tahapan penentuan target suara? Ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah Anda melihat data sekunder dari pilkada 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya plus dengan pileg dan data pilpres. Untuk data pileg dan pilpres baru saja dilaksanakan tahun lalu 2019, berarti datanya tidak terlalu sulit. Kalau Anda sulit mencari data 10 tahun yang lalu, data pilkada, apakah itu pilbub, pilwako, atau pilgub 5 tahun yang lalu, itu sudah cukup. Nah, dari 3 data tersebut, Anda perlu melihat 3 hal. Yang pertama adalah jumlah DPT di wilayah Anda. DPT atau daftar pemilih tetap biasanya akan dikeluarkan oleh KPU. Nah, Anda cek di pilkada 5 tahun yang lalu, di pilpres maupun di pileg setahun yang lalu, berapa jumlah DPT-nya. Yang kedua, Anda mengecek jumlah pemilih sebenarnya. Jadi tidak semua jumlah DPT biasanya akan memilih. Ada sejumlah tertentu yang tidak memilih dengan berbagai alasan. Nah, Anda cek jumlah pemilih sebenarnya sehingga nanti Anda akan menemukan data ketiga, yaitu VTO atau Voters Turnout atau sering disebut sebagai tingkat partisipasi. Nah, tingkat partisipasi ini tentu saja bervariasi dari waktu ke waktu. Dari jenis pilkada itu bervariasi. Rata-rata ada di antara angka 60 sampai 70-an%. Langkah berikutnya Anda menemukan data atau mencari data jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di tahun ini, tahun di mana Anda akan melakukan pilkada. Data ini biasanya akan dikeluarkan oleh KPU pada waktunya. Tetapi bila KPU belum mengeluarkan, maka Anda bisa ambil data DPT Pileg atau Pilpres 2019 yang lalu. Mungkin Anda bisa tambahkan antara 2% sampai 4% penambahan suara. Karena biasanya dari tahun ke tahun selalu ada penambahan 2% sampai 4% dari jumlah suara tahun sebelumnya. Lalu langkah berikutnya, Anda mengambil tingkat partisipasi tertinggi dari pilkada ataupun pileg dan pilpres yang telah dilakukan sebelumnya. Anda kalikan dengan jumlah DPT yang tahun ini, tahun di mana Anda melakukan pilkada. Saya ambil contoh, katakanlah misalnya ini angka ilustrasi saja. Ada jumlah DPT sejumlah sekitar 145.000 orang yang akan memilih yang menjadi jumlah DPT di daerah Anda. Kemudian tingkat partisipasi di daerah Anda yang tertinggi misalnya diambil dari Pilpres tahun lalu, ada di angka 70%. Sehingga jumlah pemilih yang ada, yang Anda incar, yang akan diperebutkan itu adalah 70% dikali 145.000. Anggap saja angkanya menjadi 100.000. Jadi 100.000 itulah jumlah angka yang Anda akan perebutkan, jumlah pemilih yang Anda perebutkan antara Anda dengan kandidat-kandidat lainnya. Langkah berikutnya adalah menentukan target suara Anda. Kalau Anda tadi sudah mendapatkan jumlah suara yang real akan diperebutkan, kemudian Anda
melihat sekarang berapa jumlah kompetitor Anda di dalam kompetisi tersebut. Karena jumlah atau target suara yang akan kita rebut, kalau head to head atau 2 pasang saja yang bertarung, 3 pasang atau 4 pasang, itu akan berbeda-beda. Sebagai contoh, bila Anda akan berkompetisi dengan satu pasangan kandidat lain, artinya 50-50 suaranya, sehingga untuk menang Anda paling tidak membutuhkan minimal 51%. Kemudian kalau misalnya ada 3 pasang kandidat, berarti untuk bisa menang at least Anda perlu mendapatkan sekitar 35%. Sedangkan bila ada 4 pasang kandidat yang berkompetisi, maka Anda amannya mesti bisa mengantongi sekitar 27 atau 28% dari total jumlah pemilih yang akan memilih, yang akan diperebutkan oleh kandidat-kandidat tersebut. Nah, kalau saya memberikan rekomendasi kepada klien-klien saya biasanya akan mengambil titik aman. Jadi, seperti 51% menurut saya itu tidak aman. Saya biasanya akan mencari target yang lebih tinggi sampai di angka 60% kalau itu ada 2 kandidat yang berpasangan. Bila ada 3 kandidat yang berkompetisi, biasanya saya akan menyarankan untuk mengambil angka aman 40%. Sedangkan bila ada 4 pasang kandidat yang berkompetisi, maka saya akan menyarankan untuk mengambil angka 35% dari jumlah total pemilih. Sehingga secara umum kalau 2 pasangan dengan angka tadi 100.000, saya menyarankan untuk kandidat tersebut mengejar 60.000 untuk target suara kemenangan. Sedangkan kalau 3 pasang, saya menyarankan 40% atau sekitar 40.000 target suara. Sedangkan kalau 4 pasang, saya akan menyarankan di angka 35% sebagai titik aman dari kompetisi dan target suara Anda. Langkah kedua, setelah Anda menentukan jumlah target total dari suara yang Anda akan kejar, berikutnya adalah menentukan distribusi suara Anda di daerah pemilihan Anda. Nah, jumlah total tadi harus Anda bagi per kecamatan, per desa, per RT RW, dan per TPS. Jadi jumlah angka yang besar tadi itu harus Anda bedah lagi ke dalam per kecamatan, per desa, per RT RW, bahkan per TPS. Kalau misalnya Anda melakukan pemilihan gubernur, tentu saja pecahan Anda lebih besar lagi karena Anda harus dipecah per kabupaten kota madya, kemudian baru turun per kecamatan, per desa, per RT RW, bahkan per TPS. Penentuan micro targeting seperti ini sangat penting untuk mengetahui jumlah berapa besar relawan yang Anda perlukan, untuk menentukan seberapa besar relawan-relawan Anda bekerja. Apakah itu melalui door to door, apakah itu melalui sosial media, apakah melalui cara-cara lain, strategi-strategi lain yang dimungkinkan untuk Anda mendapatkan suara yang sudah Anda targetkan tersebut. Untuk masalah distribusi suara, ada 2 cara yang bisa dipakai. Yang pertama adalah cara merata, di mana tadi target besar Anda bagi ke per kecamatan dengan jumlah sama rata berdasarkan populasi tentu saja. Anda bagi per desa yang sama rata, Anda bagi per RT RW, bahkan ke per TPS dengan jumlah yang sama. Misalnya, saya ambil contoh, tadi Anda memiliki target suara 60.000, di mana di daerah Anda terdapat 3.000 TPS. Nah, bila itu ilustrasi target angkanya, maka setiap TPS Anda harus mendapatkan 200 suara. Itu cara yang pertama, di mana distribusi dilakukan merata di semua TPS yang nanti juga dibagi berdasarkan desa, kecamatan, dan lain sebagainya ke atasnya. Jadi, target relawan di TPS Anda adalah di satu TPS dia harus mendapatkan 200 suara. Nah, itu contohnya. Cara kedua atau metode yang kedua adalah metode yang terkonsentrasi, di mana Anda tidak bekerja merata, di mana relawan Anda tidak bekerja merata. Jadi
metode konsentrasi ini adalah Anda hanya konsentrasi di wilayah-wilayah tertentu saja, di mana wilayah tertentu tersebut yang menjadi basis kekuatan Anda, di mana wilayah-wilayah tersebut yang populasinya sangat banyak dan signifikan bagi Anda. Jadi relawan Anda tidak tersebar di semua desa, di semua TPS, tetapi relawan Anda terfokus di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kekuatan Anda. Apakah kekuatannya karena itu daerah kelahiran Anda, atau kekuatan itu karena di situ Anda sudah berinvestasi sosial dan nama Anda sangat populer dan elektabilitas Anda tinggi. Apakah daerah tersebut daerah yang populasinya sangat besar dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi di wilayah itu, apapun pertimbangannya. Tetapi intinya Anda melakukan konsentrasi kepada wilayah-wilayah tertentu saja. Ini tentu saja secara umum akan dapat mengurangi biaya karena sebaran dari relawan Anda tidak terjadi di mana-mana, tidak tersebar di seluruh daerah, tetapi fokus di wilayah tertentu saja. Catatan terakhir saya, bila Anda petahana atau Anda pernah bertarung di dalam pilkada sebelumnya, gunakan sebaik-baiknya peta suara yang Anda dapatkan dari pilkada sebelumnya untuk Anda pakai sekarang. Karena dari kompetisi sebelumnya, dari pilkada sebelumnya, Anda bisa melihat konsentrasi kekuatan dari Anda dan kekurangan Anda. Mungkin Anda bisa memutuskan untuk hanya fokus ke daerah yang saya kuat, karena dengan fokus di daerah tertentu saja, maka saya sudah bisa mendapatkan jumlah suara yang Anda targetkan pertama. Begitu juga kalau Anda melihat ada daerah-daerah yang tidak perlu dimasukkan karena daerah basis lawan atau daerah yang pemilihnya cenderung apatis atau cenderung tidak berpartisipasi, mungkin Anda bisa tinggalkan wilayah tersebut. Intinya Anda manfaatkan sebaik-baiknya jumlah atau pemetaan suara dari pilkada sebelumnya. Demikian Politician Academy channel kali ini. Tentukan target suara Anda dengan bijak, distribusikan dengan baik, dan lakukan tugas Anda sebaik-baiknya di waktu yang tersisa ini. Selamat berjuang, tetap semangat, dan salam perubahan.